Atau ini sampai duduk, kok Agim sekarang hitam ya, nagel. Ini efek berkuda. Itu ceramah waktu di Amerika, apa ada yang menarik, ini luar biasa ini. Lagi ceramah begini, ada ibu-ibu tadi depan teh selfie aja terus. Orang mau motret saya ya, dia masih sibuk motret dirinya sendiri. Sampai saya teh heran, ini si ibu teh aneh, bukan pengen dipotret ya. Nah giliran bertanya, tiba-tiba ngacung, Ustaz boleh nanya? Ya silakan Bu. Ustaz Agim, kalau saya lihat Ustaz tuh di TV tuh tinggi, besar, putih, aslinya pendek, hitam, itu ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya. Enaknya kita itu selalu didengar Allah, dan Allah tuh sukanya kalau diminta. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penceramah? Tidak ada selain berusaha meluruskan niat dan berusaha ngomongnya benar, serta berusaha sekuat tenaga yang diomongkannya juga dilakukan. Apa saya bisa membolak-balik hati orang? Tidak bisa. Apa saya bisa memasuki pikiran dan perasaan orang? Tidak. Semuanya cuma Allah yang kuasa. Makanya jangan ragu untuk terus minta ya, supaya dibulak-balik hati kita. Dan kalau ada orang yang sebel ke kita, nggak usah ikut sakit hati, karena sekarang sebel, nanti malam belum tentu sebel. Kalau Allah mau balikin jadi seneng gimana? Kan? Misalkan calon mertua enek sama calon menantunya yang tadi itu ya, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, atau asalnya seneng nih calon mantu sore nih, terus maghrib dia istiqoroh, oleh Allah dibalikan aja hatinya jadi sebel aja itu. Makanya selalu ngandelin Allah dalam segala urusan ya, sebab cuman Allah yang punya segala-galanya. Cuman Allah juga yang menguasai segala kejadian. Sekarang kita bergantung ke orang. Lah orang kan seperti kita juga. Jangankan nolong orang lain, nolong dirinya sendiri aja nggak sanggup. Benar? Orang itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan karunia kecuali dengan izin Allah. Ya, kita kaji surat Yunus ayat 107. Ada yang bisa bantu bacakan? Ini bukan tafsir ya, saya tidak termasuk orang yang bisa menafsirkan, tapi saya baca terjemah dan baca beberapa pendapat. Terima kasih Ustaz Somad. Sudah berapa lama kita sama-sama? Dari 99.
Beliau sabar sekali melihat kekurangan dan keterbatasan saya. Alhamdulillah, ilmunya banyak. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Yang saya baca itu bukan menimpakan tapi menyentuhkan. Jadi sekira Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, karena kalau ditimpa habis kita. Sentuh saja. Itu pun tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan sekiranya Allah memberikan kebaikan, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki, wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mutlak hadirin, kekuatan kita untuk yakin Allah yang bisa menolong, sebetulnya itulah yang mendatangkan pertolongan. Kita kan sudah membahas dulu, berat ringannya sebuah masalah bukan dari masalahnya, tidak ada masalah yang berat. Berat ringannya sebuah masalah itu adalah Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, udah beres, tidak ada yang rumit bagi Allah, benar? Tapi kalau Allah tidak nolong, pasti rumit. Perkara remeh saja neken sekali. Tapi perkara dahsyat, kalau Allah huwallazi anzala sakinah, Allah turunkan sakinah di hati kita, udah enteng. Dan berat ringan mah tergantung di sini, benar? Lagu itu ya, sakitnya sampai di sini itu lagu kurang iman. Dan kalau kokoh iman, nggak ada sakit di sini oleh makhluk. Jadi kalau ngadepin masalah, jangan takut oleh masalahnya, tapi takut Allah nggak nolong kita. Itu si masalah tidak ada yang gawat bagi Allah, tidak ada yang rumit bagi Allah, benar? Yang gawat itu adalah tidak ditolong Allah, itu gawat. Jadi kita harus persepsi gawatnya dirubah dulu. Seperti dolar naik, biasa aja. Pertama, kita nggak punya dolar. Yang kedua, yang menjamin kita mah bukan dolar, Allah. BBM naik, ya udah. Kita bukan menteri perminyakan, bukan presiden, dipikirkan juga tidak robah. Mending deketin Allah. Ya, dolar naik, kalau Allah ngasih rezeki naik mah tetap justru yang ngasihnya dolar, kan enak ya. Jadi rekan-rekan, nah supaya kita ditolong Allah, kata kunci pertolongan Allah adalah ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini rahasianya Pak.
Banyaknya kita tuh curiga aja ke Allah teh, disangkanya Allah teh ada nggak tahu urusan kita. Ada juga yang nyebut Allah mah nggak tidur, itu teh baru tahu ya. Sebetulnya udah yakin, yang yakin ke Allah mah udah tenang betul. Yakinlah semuanya ciptaan Allah. Gak ada satupun makhluk selain Allah yang menciptakan. Ini zikir penting. Karena ketika kita tahu ada makhluk yang di luar ciptaan Allah, pasti kita akan takut kepada makhluk itu. Yakinlah bahwa setiap makhluk itu milik Allah, semuanya. Nyamuk, siapa yang ciptakan? Milik siapa? Siapa yang menguasai nyamuk? Oh, apakah nyamuk terbang sesuka dia? Tidak, sesuka Allah. Kita boleh pakai autan atau apa, nggak boleh nyebut merek ya. Semalam saya ketika di sini heran, kok ada nyamuk begini malam-malam. Biasanya kan ya, sebetulnya saya rela sih kalau digigit nyamuk satu, malah nggak akan banyak ngambilnya ya. Tapi yang saya khawatirkan dia masih tahu teman-temannya itu memang. Tuh katanya ada orang yang merelakan dirinya digigit nyamuk, kayak berbondong-bondong. Jadi itu yang bikin saya nggak rela tuh hadirin. Tapi udah harusnya jadi zikir. Ya Allah, ini nyamuk ciptaanmu, ini nyamuk bertasbih padamu, ini nyamuk terbang dengan izinmu. Nah itu aja udah mulai enak tuh. Banyaknya nggak nyambung ke Allah. Lalu berlindung ya ke Allah lah, sambil berlindung sampai pakai yang tadi saya nggak sebutkan autan itu ya. Terus tuh pakai kelambu ya sudah. Tapi kalau sudah waktunya rezeki itu ada di saya, ya dia pasti dapat rezekinya lewat mana saja ya. Kelambunya bolong atau kelewat gitunya ya, ya udah apa. Tapi nyambungnya ke Allah itu yang penting. Sekarang kita diancam oleh orang. Itu orang ciptaan siapa? Katakanlah orang Yahudi. Orang Yahudi ciptaan siapa? Jawab. Milik siapa? Dikuasai oleh siapa? Mungkinkah orang Yahudi bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah? Jawab. Tidak bisa. Yahudi itu kan karunia Allah buat kita ya. Ada ladang amalnya. Berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara orang Yahudi. Jadi berjuang, jadi terbunuh, jadi luka. Alam, asal ada beda ini pengajian, orang lain mau aja. Ya seperti kemarin ceramah polisi itu harusnya bersyukur sama penjahat. Karena ada polisi yang naik pangkat 2 kali gara-gara penjahat. Kata penjahat, syukur gara-gara saya jahat, apa naik pangkat 2 kali. Makanya jangan galak sama saya. Oh, benar kan? Harus bisa ke sana juga dong. Jangan sampai hanya sampai ke Yahudinya, tapi enggak ke Allahnya yang mencipta. Sama dalam pertempuran, nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi peperangan. Tapi dalam peperangan itu musuh itu tidak dalam arti bahaya yang sesungguhnya. Bahaya yang sesungguhnya bagi kita bukan datang dari musuh, tapi dari dosa kita sendiri. Musuh mah cuma mengantarkan apa episode yang harus kita dapatkan. Kalau bagian luka ya keluka, kalau bagian mati ya kebunuh kita, nggak apa-apa. Jadi syuhada, benar? Saudara kan pernah dengar hadis tentang yang dihisab pertama kali, yaitu mujahid yang mati di medan perang, terbunuh. Ditanya, apa yang kau lakukan sesudah Allah perlihatkan nikmat? Ya Allah, saya berjuang membela agamamu. Karena engkau saya sampai mati terbunuh. Coba itu. Tapi Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berperang bukan karena aku. Kamu berperang karena ingin disebut pahlawan, pemberani, pejuang.
Coba yang ngegagalkan dia jadi syuhada siapa? Dirinya sendiri. Karena dia dosanya sendiri. Betul? Makanya jangan suka merasa terancam oleh orang lain. Ancaman bagi kita itu adalah keburukan kita sendiri. Tidak yakin ke Allah, suudzon ke Allah, tidak ridho kepada takdir Allah, tidak syukur atas karunia Allah, tidak sabar atas ujian dari Allah. Itu. Jadi siapa yang bikin sengsara diri kita? Siapa? Coba kalau ibu nikah suaminya galak, yang bikin ibu sengsara siapa? Suami atau ibu? Betul kayak suaminya. Tapi kan saya tuh ingin suami saya tuh tenang, soleh, hafal Quran. Nah justru yang itu nggak mau sama ibu ya. Ibu mah jatahnya yang itu yang ada. Nggak ada ruginya. Siti Asyah juga suaminya Firaun tetap aja mulia. Jelas ini hadirin. Jadi sebetulnya bahaya asli bagi kita adalah dari dosa-dosa kita sendiri. Kita tuh tidak terancam dalam arti hakikat yang sesungguhnya kecuali oleh dzalatul nafs. Nah, kita balik ke yang tadi. Jadi tidak ada satupun musibah ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Takabur ya. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Enggak ada apapun, nyamuk menggigit, kepleset. Jadi enggak ada ini sakit perut karena bakteri, ini sakit demam berdarah karena nyamuk. Ya, enggak, aslinya bukan begitu. Aslinya Allah akan memberikan sakit demam berdarah supaya terjadi, maka syariatnya nyamuk demam berdarah menggigit dia. Gitu. Seperti orang meninggal kan sebetulnya tidak ada yang menyebabkan orang meninggal kecuali satu, yaitu waktosna se'eb, time is up. Kalau udah waktunya tiba, macam-macam jalannya. Ada yang ketabrak, ada yang sakit, ada hanya karena baso, ya, baso kecil. Yaitu baso preman diambil oleh dia, preman malah gitulah. Teruskan. Nah, jadi sekarang kalau kita yakin semua bentuk apapun yang menimpa izin Allah, dan kita tahu tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah, ini harus mutlak jadi keyakinan. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau kita lapar, yang memberi makan siapa? Kalau kita galau, yang menenangkan siapa? Allah, bukan suami. Ibu makin berharap dibahagiakan oleh suami, ibu makin gak bahagia. Kenapa coba? Karena suami ibu boro-boro membahagiain istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Asli hadirin. Harus mulai lepas hati ini berharap dari makhluk. Enak. Jadi apa dong artinya gaul dengan makhluk? Arti gaul dengan makhluk itu 3. 1, ngarep-ngarep makhluk dekat dengan Allah. Nah, 2, ngarep-ngarep kita manfaat untuk makhluk. Bukan ngarep-ngarep dia manfaat untuk kita. Nah, kita dipilih oleh Allah manfaat untuk dia. Dan jangan ngarep-ngarep makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Jangan. Karena gak bisa, gak akan bisa. Itu bahagia tuh. Coba ibu di rumah gak ngarep apa-apa dari suami, lebih enteng. Gak ngarep senyum, dan tenang, suami mainnya dipikir-pikir suami, jangan kan. Makin berharap dipuji, dihargai, dihormati, dicintai, dikagumi, diberi, capek. Dan kalau Allah nggak ngegerakin mah nggak ada. Tapi Allah udah tahu kita pengen, ya. Kalau Allah mau tinggal digerakin aja. Jadi, makanya enak hidup tidak berharap dari makhluk. Berharap mah kita aja yang jadi jalan. Kita jalan kebahagiaan, jalan rezeki, jalan ilmu. Kalau berharap
berharap suami soleh, berharap istri soleha, berharap anak mulia dekat, itu harus harap. Tapi berharap diberi, dipuji, dihargai, dibalas budi, oh no. Karena tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Mau menjerit ke siapapun, sekeras apapun, mau lari kemanapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap yang nolong cuma Allah. Bagus ini kan dia dari depan kepalanya gini-gini semua. Kita capek tuh karena ngarep-ngarep dari selain Allah. Ini Allah lagi mendengarkan kita tidak? Yakin? Allah senang gak dengan pertemuan ini? Padahal pertemuan ini dia yang ngatur ya. Maunya kan gak kesini ya. Maunya nonton TV, istirahat. Tapi kalau Allah menghendaki dapat ilmu, ada kesini. Ada yang gak sengaja malah kesini. Dibonceng oleh temennya, kemana? Dia dulu ke atas, dia susah turun. Iya. Kan tidak ada kebaikan kecuali dari Allah. Dan jika Allah mau memberikan sesuatu, wa yuridka bil khairin, ya, Allah mau menetapkan kebaikan untuk kita, itu pasti kejadian. Umroh, umroh, jodoh, jodoh, sehat, sehat, naik pangkat, naik. Itu Mas Jokowi jadi presiden bukan karena pinter-pinter amat, bukan juga karena apa, tapi karena Allah mau. Kalau Allah mau dibuat orang nyoblos, selisih dikit dengan Prabowo ya. Kalau saya emang milih Prabowo ya. Urusannya tapi tidak menentukan. Saya nyoblos tidak identik harus jadi. Nyoblos mah keyakinan saya aja. Saya nyoblos ini mudah-mudahan jadi amal soleh buat saya. Tapi takdir Allah mah ya sesuka Allah. Apakah kalau orang diberi pangkat jabatan berarti diberi kemuliaan? Oh enggak. Segala sesuatu itu belum jadi kemuliaan kecuali kalau jadi dekat dengan Allah. Seperti uang. Uang itu belum jadi karunia. Dikasih 10 juta misalkan, belum sama sekali. Ini baru cobaan. Baru jadi karunia kalau uang ini dipakai benar di jalan Allah. Pakai syukur, pakai sedekah, pakai manfaat di jalan Allah, baru jadi karunia. Tapi kalau hanya baru dapat uang, enggak. Kayak air ini ya, kasih air, tiap hari dikasih air. Kucing minum, monyet minum, saya minum. Apa yang membedakan? Ingat ke Allah. Bismillah minumnya, lihat air bening, maha suci Engkau ya Allah. Tidak pernah sehari pun Engkau lupa ngasih minum. Mata airnya di mana, siapa yang nimba, siapa yang mensterilkan, siapa yang ngebotolin, siapa yang ngangkut ke sini, siapa yang naruh di sini, benar? Kalau udah rezeki saya begini, tiap hari itu. Kalau minum bisa ingat ke Allah, sah ini jadi karunia. Tapi kok gelekok. Jadi apa ya? Pilih yang salah satu tadi ya. Yang mana? Oh, nggak berani nyebut monyet ya. Monyet minum, kita minum. Sepertinya hilang suaranya ya. Halo? Ada yang di otak-atik? Makasih. Tes. Ini keluar suaranya enggak? Ya secukupnya aja keluar, tidak usah terlalu keras. Baik. Yang dalam bunyi enggak nih? Kurang ya? Seperti ini ya. Kita nggak boleh emosi. Yang benar. Izin Allah bukan begini. Mau dibawa jengkel atau mau dibawa solusi. Apalagi ibu bapak nggak boleh ikut marah ya nggak. Pertama nggak beli sound system yang ini ya. Kalau nggak melibatkan Allah, kita pasti gak enak. Dalam segala urusan itu harus tersambung ke Allah. Baik
benda, makhluk, kejadian harus. Galau itu adalah tidak kalau kata Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah memuliakan beliau, kegelisahan itu adalah karena kita tidak melihat Allah, melihatnya dalam tanda kutip ya, dalam kejadian, dalam makhluk, seakan-akan Allah tuh nggak terlibat. Nggak bisa, semuanya terlibat Allah. Kita siapa yang ngurus badan kita sekarang? Allah pasti tahu diri kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jangan membayangkan Allah ada di dalam diri kita. Tapi apa sih yang Allah tidak tahu, sedang semuanya ini rancangan Dia, sedangkan semua ini didesain oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, diurus oleh Allah. Makanya karunia, lihat air, ingat Allah. Lihat kenceleng ini, bukan dihafalkan nomor rekeningnya ya, hafal aja tidak cukup, diisi. Dan mengisi kenceleng ini cukup dengan uang-uang sisa. Misal beli roti 20.000, bayarnya pakai uang 100.000, sisa. Kenapa kau tertawa? Begitulah hadirinnya, jiwa kepelitan kita ya. Atau lebih manfaat ke surga daripada rotinya ya. Tidak, kita yang namanya uang sisa tuh harus 1.000-an, 2.000-an. Hadirin sekalian, baik, jadi sekarang bergabung jin dan manusia mau menolong kita, tapi Allah nggak menghendaki tertolong, tidak? Yakin? Yakin? Nggak bisa orang nolong. Setiap pertolongan, wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Nih sekarang di belakang saya menghembus angin. Ini teh harus nyambung ke Allah. Aduh enak ya Allah, terima kasih. Jadi kita tuh benar-benar jadi dengan Allah setiap saat, hati kita tuh nggak bisa lepas, nggak bisa lepas. Dan itulah yang paling enak dalam hidup. Dan itulah sebetulnya kerjaan terpenting dari orang beriman. Susah lupa ke Allah. Selebihnya mah gak ada yang gawat. Yang gawat tuh itu, gak ingat Allah. Coba kalau ingat Allah, fadzkuruni adzkurku, maka ingatlah padaku, itu jaminan Allah, aku ingat padamu. Kalau sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah mah ingat ke kita. Ya siapa yang ngurus kita. Tapi akan diperlakukan spesial. Hati dibuat tenang, ide diberi, kita akan dipertemukan dengan orang, diatur ilmu ditambah. Kita mau bikin dosa, oleh Allah digagalkan. Mau nulis SMS sama si dia ya, kepencetnya jadi sama direktur. Aduh, mau apel ke sana tiba-tiba ban kempes, itu hadiah dari zikir. Dimudahkan segala urusan untuk taat walaupun malas, dipersulit untuk berbuat maksiat walaupun ingin, dan oleh Allah dibuat saja kita tuh selalu dalam kondisi perlu aja ke Allah tuh. Lagi nganggur gini, anjing datang, atau kan tinggal ngejar yang lain ya. Tapi ke kita, lebih kalimat ilahi tamati min syarri ma. Jadi wirid anjing pindah, nambah iman. Oh ya Allah, benar ya, kalau diminta tolong ke Allah, mudah bagi Allah, nambah, betul tidak? Oleh Allah terus dibuat kejadian-kejadian, naik pesawat, ya Allah, Allah tuh senang ya. Ada yang papa ke suaminya, justru suaminya lagi berpegang teguh kepada pramugari. Allah, enak Allah, ke Allah. Dan itulah yang terpenting dari kejadian itu, baik susah, senang. Kan ada 4 kejadian dalam hidup ini. 1 apa? Taat. 2 maksiat. 3 nikmat. 4 musibah. Ini semua ini hanya warna. Kita dikasih taat belum tentu dapat pahala.
Karena taat itu tidak hanya lahiriah. Seperti amal itu, sholat itu kan ada sah, ada diterima. Ada yang sholatnya sah, tapi kan belum tentu diterima. Itu pasti penyebabnya hatinya belum ke Allah. Nah makanya dalam taat, kalau kita bisa berbuat taat, kita harus yakin ini taat hanya hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh nyambung ya. Katanya mas, rajin tahajud. Ya memanglah kami dari turun ahli tahajud sih ya. Jadi, karena saya tuh kalau tidak tahajud cuma beda aja. Jadi, udah panggilan jiwa lah. Terus gagal. Tahajud jalan tapi gak ada nilainya. Karena dia tidak tersambung. Ini merupakan karunia Allah. Benar? Nanti ada musim, ada maksiat. Gak bisa enggak. Kita tuh pasti maksiat. Apa mau? Maksiat banyak. Apa saudara pikir saya ceramah gini gak ada maksiat? Maksiatnya ada. Yang kelihatan, yang halus. Ada ceramah, mungkin omongannya benar, tapi di hatinya ingin kelihatan sudah mengamalkan, padahal belum. Itu ya di dalam kitab Bukhari. Nah, omongannya benar, tapi di sini ada keinginan disebut, oh inilah sudah paham kitab Bukhari. Padahal dia baru pinjem kitabnya, baru baca 5 lembar, tapi ada, belum lagi scanning mata gitu ya kan, udah maksiat ini. Macam-macam maksiat ya. Bisa sepertinya dalam keadaan taat, tapi itu juga ada maksiatnya. Wah kalau diukur ya, wah Masya Allah, dari pagi ngomong aja, ngobrol itu udah bisa jadi maksiat. Ada yang ditambah-tambah, ada yang jadi ujub, ada yang pamer, ada yang ngetawain orang. Benar? Saya tahu dasar penyol, maksiat. Memang penyol, tapi udah gak usah disebutin. Itu teh hidung atau perkedel. Oh saya. Oh serius tadi. Lihat yang naik motor agak gemuk ini, celana nomor berapa? Mau apa mikirin celana? Atau ini sampai duduk, kok Agim sekarang hitam ya? Nagel. Ini efek berkuda. Itu ceramah waktu di Amerika, apa ada yang menarik ini luar biasa ini. Lagi ceramah begini, ada ibu-ibu tadi depan teh selfie aja terus. Orang mau motret saya ya, dia masih sibuk motret dirinya sendiri. Sampai saya teh heran, ini si ibu teh aneh, bukan pengen dipotret ya. Nah giliran bertanya, tiba-tiba ngacung. Ustaz boleh nanya? Ya silakan Bu. Ustaz Agim, kalau saya lihat Ustaz tuh di TV tuh tinggi, besar, putih, aslinya pendek, hitam. Itu ya, sini. Kalau nggak ingat ini takdir Pak, aduh kalau nggak bisa dibinasakan. Tapi saya pikir dari sekian puluh tahun saya dakwah, baru sekarang saya dapat yang kayak gitu. Dan gak ada efek apa-apa. Apa saya makin mendekin gitu atau makin ngitemin? Enggak. Ya udah, iya Bu, gini-gini juga bikinan Allah. Nah, tetap aja. Aduh, Masya Allah. Maksiat ada, kadang jengkel, benar? Kadang ria. Ini aja jalan dari sana ke sini tuh udah segala macam tuh dosa tuh. Mata ngelihat, celetuk komentar, atau di hati. Kita habis olahraga itu bisa maksiat tuh, kelihatan berkeringat, otot kawat balung besi, gitu nggak ingat Allah ya. Boleh saya cerita kuda dikit ya? Nggak kuat aja. Kemarin ada pesantren kilat bulan Ramadan, banyak, ada 2.000, dua angkatan. Angkatan yang kedua 1.400. Pelajaran adalah memperkenalkan olahraga sunnah berkuda. Dari eko pesantren udah berkuda. Waduh, bagus. Kuda tuh namanya Zulfikar kudanya. Bagus, baik. Di jalan tuh mogok Pak.
lagi mulut aja, seperti pakai rem tangan dan rem kaki. Susah. Kenapa ini dia begini? Yang bagian pawangnya juga nggak mau dimajuin, nggak mau dimundurin, diam aja begitu. Ya Allah, kenapa kuda begini nih? Dicepret, nggak mau. Kata anaknya, Bapak, periksa hati Bapak. Siapa tahu ada ujub, bangga, merasa apalah. Bapak kan tahu sendiri itu ceramah Bapak ya. Aduh, anak ngomong gitu memang pengennya sih itu kamu udah tahu. Tapi saya pikir ini Allah yang menggerakkan anak ngomong gitu. Turun aja saya dari kuda tuh, mikir, periksa, oh ya ujub ada, merasa udah ahli, merasa gagah, keren, astagfirullah, Allah tahu semua yang terlintas dia. Istighfar, naik lagi ke kuda, maju tuh kuda. Coba, apakah kuda tahu isi hati kita? Tidak tahu, udah saya emang gak tahu hati kuda. Tapi yang jelas Allah tahu isi hati kita. Dan tidak sulit bagi Allah ngerem kuda. Itu sukanya tuh udah kudanya ngerem, anak ada lagi di sana. Bapak, katanya sambil di kendaraan saya, periksa hati Bapak. Kan ini sepertinya anak durhaka ya. Tapi aslinya pertolongan Allah lewat anak. Ini kan karunia Allah hadirin. Daripada kita tampak berkuda, oh segala diomongin, padahal semuanya jadi maksiat. Ujubnya, riaknya, ditambah-tambahnya, ingin kelihatan lebih dari kenyataan, itu kan dosa semua. Nah kalau jadi pilihannya adalah tobat, itu teh zikir tobat tuh hadirin. Astagfirullah, pasti ada dosa, pasti ada dosa. Coba sekali-kali periksalah kalau udah ngobrol. Ibu-ibu juga kalau dandan periksa aja niatnya naonan segala dipakai ya. Udah bros di sini, misal nggak usah dicopot ya. Kayak gelam misalkan terus kayak kepret begini ini apa maksudnya? Bukan nggak boleh pakai gelang ya, sok aja. Kenapa pakai gelang imitasi pengen diakui sebagai gelang asli? Kita makan kadang-kadang yang nggak ori pengen dianggap ori ya. Adalah periksa, istighfar, nanti supaya ditolong Allah. Yang ketiga adalah kalau kita dalam keadaan karunia dapat nikmat, sekecil apapun nikmat itu pasti dari Allah, apapun bentuknya. Lagi duduk tiba-tiba ada yang pijet ya, itu teh Allah yang ngegerakin, ter enak. Tadi latihan di Pamulang, tiba-tiba ada teman, ayo itu kakinya kurang begini, ya Allah. Ternyata datang yang sudah sangat jagoan berkuda. Itu kan Allah yang nolong, benar? Udah harus begini supaya dia udah mulai capek, belainya begini. Ilmu itu karunia Allah kalau kita jadi benar. Dan harus kita yakini yang menggerakkan semua ilmu adalah Allah. Jadi ke makhluknya berterima kasih, tapi hati ke Allah yang menggerakkan makhluk. Sekecil apapun itu pasti dari Allah. Tidak ada karunia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru karunia kalau kita bisa mensyukurinya. Lah. Halo. Kalau hanya dikasih ini makanan itu belum jadi nih, minum ini belum jadi. Udah sering saya disuguhin, Pak. Ini mah di kota mah cuman air minum ya. Di kampung mah Pak, kalau lagi tablik tuh, wah, di meja tuh segala ada. Salak, buah naga, pisang. Tapi kan kapan makannya? Dan tidak mungkin sampai kita ini harus bertakwa. Jadi yang enggak. Biasanya habis ceramah teh salaman, pulang panitia lagi, panitia siapa? Saya bagian dia tadi gitu. Sekarang dibekal itu ya, si bingkisan dibekal, bagian ngangkutnya aja.